Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bareng kita di sini, yaitu di channel kita MPH Story. Oke teman-teman, seperti biasa di sini gua nggak sendiri, gua ditemenin sama teman-teman gua, sohib-sohib gua, yaitu di sini ada Abang Panji dan juga ada Bro Mawaldi. Oke, dan gua di sini sebagai gua sendiri, yaitu Henry ya pastinya. Oke teman-teman, jadi di video kita kali ini, mungkin di video sebelumnya itu kita hanya berbagi sharing soal pengalaman dan beberapa pertanyaan aja ya teman-teman, karena di video awalan. Dan di video yang kedua ini, dimana kita bakal sharing ke teman-teman semua, yaitu kisah-kisah atau pengalaman-pengalaman seram yang menyeramkan, mistis lah bisa dibilang, menyeramkan dalam hidup kita ya, yang mungkin nanti teman-teman semua pun mungkin bisa sharing sama kita, atau mungkin teman-teman ada yang mau coba di join sama kita di sini, mau sharing bareng sama kita di sini juga, itu bisa, kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti tinggal nomor kontaknya bisa dihubungin aja. Oke teman-teman, jangan di skip videonya, ditonton sampai habis, dan juga jangan lupa buat yang baru gabung untuk di subscribe, like, komen, dan share, karena itu salah satu bentuk dukungan dan support kalian untuk channel kami ke depannya, dan semoga ke depannya channel kita ini bisa lebih berkembang lagi. Oke, mungkin gak usah panjang-panjang lah ya, gak usah berpanjang kalam, langsung aja di sini kita sharing. Kita bakal menceritakan tentang pengalaman-pengalaman seram yang pernah terjadi dalam hidup kita ya teman-teman semua ya. Oke. Seperti biasa, kita di sini akan menggunakan yang namanya spin ya. Spin di sini itu dimana fungsinya nanti untuk nama yang kepilih dia bakal menceritakan duluan soal pengalaman kisah seramnya mereka masing-masing ya teman-teman. Oke, mungkin langsung kita mulai aja ya Mas Panji ya. Mawaldi gimana bro? Siap ya? Oke, seperti biasa kita bakal spin yang pertama ya teman-teman ya. Ya semoga sih nggak gue duluan nih ya. Semoga sih mereka duluan. Karena gue juga masih inget-inget dulu nih pengalaman gue yang mana. Oke, kita langsung aja kita spin ya. Teman-teman bisa lihat ya, di sini itu Mawaldi yang kepilih Mawaldi. Ya. Nanti mungkin bisa ditampilin ya teman-teman ya Mawaldi. Oke nih Bro Mawaldi, mungkin langsung aja, lu bisa ngeceritain tentang pengalaman dalam hidup lu. Mungkin kan lu pasti pernah ngerasain atau pengalaman horor atau menyeramkan. Mungkin lu bisa berbagi sharing sama kita dan juga sama teman-teman semua di sini. Oke, mungkin bisa langsung aja dimulai Mawaldi. Untuk pengalaman mistis paling yang gue inget itu, yang sampai sekarang gue inget itu, pada saat dulu gue kan hobi yang namanya mancing ya. Nah ya, gue hobi yang namanya mancing. Nah, dan itu gue mancing ada di dekat rumah gue, itu ada sungai yang terkenal lah, itu namanya Sungai Ciliwung. Nah itu di situ gue inget banget, gue diajakin mancing, ada sama tetangga gue lah, bapak-bapak yang suka mancing. Nah itu mancingnya mancing malam, bukan mancing sore. Oh jadi tuh lu mancing malam-malam tuh? Malam hari. Dan itu kondisi dulu Kali Ciliwung itu masih kebon, jadi kita jalan itu udah kayak hutan aja, masih belantara, jadi belum kayak sekarang kan udah renov. Kalau dulu bener-bener wah tempatnya horor banget dah. Nah di situ kan ibarat kata yang tadinya gue nggak berani. Nah cuman karena gue mikirnya ada bapak-bapak ini udah sering ya kan, jadi ya udahlah gue beranikan diri. Nah di situ dalam perjalanan gue menuju spot mancing itu kan lewatin hutan-hutan kayak banyak pohon pisang, banyak kebun lah ya. Kebun gue lewatin itu udah awal-awal pas di perjalanan itu emang udah gak enak lah, ada aja gitu. Nah pertama pada saat di perjalanan itu ada kayak ya suara-suara lah, suara nggak jelas ya kan, itu sebenarnya gue takut, cuman ya udahlah gue abaikan. Nah di situ kan tadinya gue berdua sama bapak itu, gue berdua. Nah akhirnya gue biar gue nggak takut, gue ngajak saudara gue sama temen gue satu lagi. Oke, jadi lu total berempat ya? Betul, total berempat. Nah pada saat itu kan sebelum nyampe spot gue memang udah ngabarin ya, jadi dia udah pada datang berdua. Nah ya udah tuh gue mancing di
pertengahan itu pas gue inget banget lagi jagain joran nih ya, lagi ngeliatin joran, itu tiba-tiba ada suara kayak monyet. Suara monyet, tapi di situ emang nggak ada binatang Nggak ada kayak gitu binatang, kan ya? binatang kayak binatang monyet itu nggak ada di situ. Oke, karena kan itu juga sungai di Jakarta. Betul, ya. Sungai Jakarta, Sungai Ciliwung. Nah, di situ ada suara-suara yang pertama aja dah. Pertama monyet itu kayak puk. Wah, gue nanya dong sama bapak-bapak tersebut, gue nanya, itu suara apa ya? Terus kata bapak-bapak itu, udah nggak usah dilakukan, kata dia gitu. Nah, terus nggak lama lagi ada bau yang gak enak. Oke. Ya, setelah itu ada bau nggak enak, kayak bau singkong bakar. Singkong bakar masih mending. Nah, ini kayak bau busuk gitu. Kayak bau bangke mungkin ya. Betul, kayak bau bangke. Nah, di situ gue udah mulai tuh, kayak saudara gue juga udah mulai ketakutan kan. Udah, dulu kan zaman BBM ya masih ya. Nah, kan pada berdekatan. Nah, saudara gue nge-BBM gue tuh, padahal di samping-sampingan dia bilang, yuk pulang aja yuk, udah kagak beres nih tempat. Nah, ya udah kan, ya gue mau gimana ya, gue nggak enak sama bapak ini. Dia juga udah ngajakin kan. Ya udah, akhirnya gue bilang udah ntar aja dulu, ya, terusin dulu. Lama tiba-tiba gue ngelihat ke belakang tuh kayak ada pohon pisang kan dua begini tuh. Oke. Nah, gue ngeliat ke belakang itu kayak ada tangan begini, tangan sama wajah hitam doang, tapi tangan sih jelas bang, tangan begini, jadi tengah-tengah pohon pisang. Dia begini dia. Gue nengok ke belakang kan, gue kaget. Gue bilang sama bapak-bapak itu kan, Pak tuh, kok ada apaan di pohon pisang ya? Terus kata dia, udah nggak apa-apa, nggak usah diirauin, udah biarin aja. Terus gue dikasih rokok tuh biar gue nggak takut ya. Gue dikasih rokok, udah lo ngerokok aja. Ngerokok, lama-lama ada suara geraman tuh. Suara geram-geraman. Nah, bapak-bapak itu dapet tuh langsung. Dapet kan emang pepatah kayak orang dulu kan ngomong kalau lagi mancing malam, kita kalau digangguin sama gitu-gituan lah, makhluk halus itu pasti keberuntungan ada aja, pasti dapat ikan. Nah, dia dapet kayak dapetnya gede tuh. Gede cuman nggak bisa naik tuh ikan, nggak kelihatan, tiba-tiba putus. Oh, berarti sempat putus tuh ya? Betul, putus, jadi ikan nggak naik. Nah, terus di situ kan emang keadaan udah kacau lah, udah nggak beres. Nah, bapak-bapak itu ngajakin pindah spot lah yang lebih enak, yang deket-deket perumahan lah, pindah spot. Nah, pas pada saat pindah spot, ya udah tuh langsung tuh pindah spot, buru-buru jalan. Pas udah nyampe spot kan lumayan jauh tuh ya pindahnya. Pas udah sampai spot, nah di situ baru inget tuh temen gua sama saudara gue inget, nah jorannya ketinggalan satu. Oh, pancingannya tuh ya? Iya, pancingannya ketinggalan satu di situ, di sana. Jadi mau nggak mau kan balik lagi dong. Okay. Nah, akhirnya gue bilang sama bapak-bapak itu, jorannya ketinggalan satu. Ya gimana? Jadi bener tuh, sama-sama nggak ada yang nggak inget semuanya. Jadi ya udah. Awalnya kan gue yang disuruh ngambil ya. Nah, gue minta temenin tuh sama saudara gue, ayo ngambil yuk. Saudara gue takut. Sama gue juga takut. Akhirnya ya udah. Akhirnya bertiga tuh disuruh ya kan, sama bapak itu gue bertiga jalan. Tapi bapak itu ngomong, kalau ada apa-apaan jangan lari. Kayak gitu, jangan lari pokoknya. Dan bahaya. Nah, jadi pada saat itu kan gue bertiga tuh memberanikan diri tuh. Gue udah bilang jangan lari ya. Pas udah nyampe, temen gue satu kepleset. Lihat jatuh kan, yang gue bilang, jangan berisik, ada apaan? Kagak. Nah, jadi kan tuh joran posisinya pancingannya diri di pohon, kayak pohon buah. Adalah pohon dulu lah, namanya pohon bualo. Nah, di situ tuh kayak lagi bersandar lah. Ya, karena emang ditaruh situ. Nah, pada saat itu gue bertiga main suruh-suruan nih, dulu aja yang ngambil. Akhirnya ya udahlah, gue yang ngambil lah. Pas gue yang ngambil, temen gue suruh tuh sama saudara gue, sini temenin gue. Akhirnya pas baru gue megang tuh joran, di atas pala kita bertiga nih ada suara kayak nauman. Itu suaranya 4 kali, itu jelas banget. Di situ gue langsung mati kutu tuh bertiga-tigaan. Gimana nih? Duh, kan nggak boleh lari ya. Itu kondisi kayak gimana ya? Mau baca-baca juga susah, beneran. Mau berat lari tuh ya, keadaan lu berat. Iya, mau lari pun nggak bisa. Udah ngeblank lah pokoknya, udah bener kayak badan ditaruhin bom, nggak bisa kemana-mana. Nah, akhirnya udah itu. Untungnya kita nggak lari. Nah, kita udah dah kuat aja dah.
baca yang bisa-bisa aja, walaupun kita mulut susah ya. Ya udah kita bismillah lah. Kita jalan, kita langsung lari tuh. Pas udah jauh dari situ kita lari. Kita lari dan kita langsung cerita tuh ke bapak-bapak itu. Nah pas kita cerita, kita bilang tadi ada pas di atas pohon itu yang di joran itu ada suara nauman. Nah dari itu bapak itu ternyata dia emang udah lihat. Nah di situ ada sosok kuntilanak laki. Oh, Terkenalnya di situ kuntilanak laki. Nah jadi kata bapak-bapak merinding nih coy. kuntilanak laki itu galak kata dia. Kita kalau lari pun bisa ditangkap sama dia katanya gitu. Makanya kan ya nggak boleh lari. Wah Oh, itu jadi kuntilanak itu ada laki juga ya? betul, itu kuntilanak laki. Makanya kan tadi dia bilang ada cluenya tuh. Pertama kayak suara monyet ya kan, terus bau singkong bakar. Kalau suara monyet itu udah pasti kuntilanak laki kata dia gitu. Nah di situ dah, udah deh tuh, pengalaman gue paling parah tuh. Gue balik sama saudara gue udah kayak gimana gitu perasaannya kan. Nah besoknya sore kan emang situ banyak yang mancing ya. Nah bapak-bapak pada banyak mancing. Oh, kalau sore mah rame ya? Betul. Nah sore gue ke situ kan, bukan tempat yang gue mancing sih, jadi spot beda. Nah di situ nggak tahu siapa yang cerita, pada tahu semua. Dan gue itu diledekin sama bapak semua tuh. Lagian sih lo mancing malam-malam lo di sini udah tahu begini, gue aja nggak berani katanya gitu. Lo lagi masih bocah katanya gitu. Si bocah pakai berani-beranian, ya nggak apa-apa dah ngetes nyali ya kan. Ya biar jadi pengalaman lo juga. Iya buat pengalaman kita ya kan. Paling itu aja sih ya, pengalaman salah yang satu paling pengalaman. paling horor. Walaupun gua nggak melihat penampakan cuma tangan doang sih sama kayak hitam gitu. Cuman Tapi nggak lo jelas. yakin itu kayak sedikit berbentuk muka mungkin ya? Mungkin gelap doang, kayak berbentuk muka gelap tapi tangan begini. Kalau wujud asli semuanya gua nggak ngelihat. Oke, jujur sih gue juga coba buat ngeresapin cerita lu tuh bener-bener ya bikin lumayan merinding juga. Oke. Berarti itu kejadian itu malam ya? Malam itu nyata, di saksinya juga ada. Oke, siap. Oke, mungkin ya teman-teman semua di sini mungkin ini salah satu pengalaman dari Mawaldi ya, dan mungkin teman-teman di rumah juga pernah punya pengalaman yang sama, kayak pernah mancing malam di spot-spot tertentu. Kalian mungkin bisa saling sharing, atau mungkin kalian punya tips-tipsnya ketika kita mancing malam itu harus seperti apa ya. Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, mungkin ada lagi yang mau diceritain? Paling udah itu aja sih ya. Oke teman-teman, kita lanjut aja mungkin ya Mas Panji ya. Lanjut aja. Bro Mawaldi kita lanjut ya. Betul, lanjut. Oke teman-teman ya, kita masih mau lanjut, jadi jangan di skip dulu, kita tonton sampai habis. Oke. Yang kedua, waktunya kita puter spin lagi teman-teman ya. Kita bakal lihat nih siapa nih kepilih antara gua atau Mas Panji yang bakal menceritakan kisah selanjutnya. Oke. Pas banget guys, bukan gua. Jadi yang kedua ini Panji dulu ya. Bener ya, di sini Panji ya teman-teman ya. Oke. Mungkin next ya Mas Panji, kita bisa lanjut aja nih dengerin cerita pengalaman yang menurut lu ini paling serem dan paling susah banget sih buat lu lupain gitu, dan mungkin bisa lu sharing ke kita dan ke teman-teman semua. Oke, mungkin langsung dimulai aja Mas Panji. Oke, mungkin itu pengalaman gue waktu zaman SMP dulu ya. Zaman SMP gue tinggal di tanah jauh. Daerah mana tuh? Jawa Timur. Oh Jawa Timur, berarti masih di kampung ya? Masih di Masih kampung. perkampungan ya? Iya, perkampungan. Nah itu saya juga banyak kebun ya, dulu masih banyak pohon-pohon. Itu pengalaman yang pertama tuh, di depan rumah kan ada seberang rumah itu ada pohon mangga. Pohon mangga. Iya, pohon mangga. Oh, jadi kondisi rumah lu tuh memang berhadapan sama kebun ya? Iya, itu berhadapan banget. Seberang jalan. Nah, di depan tuh ada pohon mangga. Waktu malam, gue sama teman-teman gue tuh di situ nongkrong di situ. Itu tiba-tiba itu ada mangga jatuh. Wih, enak dong tuh mangga jatuh. Nah, anehnya waktu dicari itu nggak ada mangganya. Oh,
Tapi padahal tuh sekilas kelihatan jatuh tuh. Atau baru suara aja? Suara, Oh, suara, suara jatuh. Itu nggak cuma sekali, Oh, suaranya berkali-kali. Semakin kita mau nyari, pas kita mau tinggalin, jatuh lagi. Kita datengin, cari, dia nggak jatuh. Oh, Tapi nggak ada fisik ya, nggak ada fisik Nggak ada mangga yang fisik, jatuh. nggak ada fisik. Oke, oke. Gitu terus. Nah, ada yang tahu temen gue, dia bisa lihat kayak gitulah. Oh, punya kelebihan lah ya. kelebihan. Kelebihan. Kalau dibilang apa ya, indigo ya? Oh iya, Nggak betul, mungkin betul. mungkin Anak indigo, indigo. tapi bukan. Dia nggak dari kecil. Oh, oke, oke, oke. Nah, katanya itu yang jatuh tuh bukan mangga. Terus apa dong? Nah, kalau kata temen gue itu, yang jatuh itu kepala. Waduh, kepala. Serem juga. Kepala apaan tuh, Mas? Tapi sempet lu coba cari bareng-bareng atau gimana? Maksudnya kebenarannya kalau Nah. begitu kepala tuh. Kalau dicari tuh nggak ada, Oke, oke. bentuknya nggak ada. Cari Tapi nggak ada. pada akhirnya tuh kalian di situ sama teman-teman lu nih ya, lu menemukan apa sih gitu yang benar-benar bisa memastikan hal tersebut? Nah, itu sebelum jatuh, gue sempat lihat itu ada, bukan cahaya sih, bukan cahaya, pokoknya ada kayak Percikan mungkin atau enggak, dia nggak bercahaya, nggak percikan, tapi kayak bulat, bentuknya bulat, nggak beraturan lah pokoknya. Oke. Itu terbang ke mangga itu, kemudian jatuh. Oh, oke. Mungkin kalau nggak salah denger ya itu mungkin sejenis kayak bola api gitu mungkin ya. Kayak apa tuh namanya, Mas? Namanya tuh yang di Jawa tuh kalau nggak salah. Banaspati. Oh iya, Banaspati. Seperti itu bukan sih? Nah, mungkin karena nggak menyala, mungkin lagi mati kali ya. Oke, oke, oke. Nah, itu katanya kalau semakin kita cari, itu bakal terusan jatuh mulu. Waduh. Tapi kalau Mending kita kita hindarin dah ya Nah, kalau begitu. kalau kita abaikan, itu nggak bakal jatuh. Oh, berarti itu dia semacam kayak pancingan mungkin ya? Ya, Oh. mereka senang kalau kita nyari. Oke, oke, oke. Akhirnya kita udah biarin aja. Akhirnya nggak ada jatuh lagi. Mungkin diabaikan ya. Oh, Ya, oke. mungkin. Tapi kalau gua denger sih kalau kayak gitu bisa jadi kemungkinan kalau kata orang-orang ya itu kayak benda gitu, benda-benda kayak bertua Ya, gitu. kayak gitu. Oke. Kita juga nggak tahu juga sih. Oke. Jadi itu kejadian di kampung lu ya, Mas ya? Iya. Itu kira-kira lu pas umur berapa tuh, Mas? Gue sekitar kelas 2 SMP ya. Berarti masih SMP. Iya. Dan itu sekitar jam-jam berapa, Mas? Malam itu masih sekitar sore-sorean dikit atau Jam 9-an. jam 9? Ya, Dan kebetulan 9. lagi pada kumpul tuh ya, Lu ya? Iya, pada kumpul. Oke, oke, oke. Dan ada lagi tuh kejadian besoknya. Oh, itu berulang terus tuh Nah, seperti itu? tapi kejadian beda lagi. Oh, beda lagi. Kalau itu gimana tuh maksudnya? Nah, kalau kejadian yang satunya lagi, sampingnya pohon mangga itu ada pohon. Thank you.